Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Nama saya Arman. Kalau orang lihat saya sekarang, mungkin cuma akan bilang saya kelihatan lebih tua dari umur. Rambut memutih, mata cekung, sering bengong sendiri. Padahal umur baru lewat 30, banyak yang nggak tahu. Semua berawal dari satu makam di belakang rumah almarhum dukun di kampung kami. Men, kamu jadi bantu bapakku nggak sore ini? Suara Fajar terdengar dari ujung gang, sambil dorong motor bebek tuanya, saya melongok dari teras. Ngapain emangnya? Kemarin cuma dibilang mau bersihin kebun. Fajar mendekat, menurunkan suara. Bukan cuma kebun. Bapak mau bongkar makam itu. Saya langsung berdiri. Makam Mbah Kromo? Iya, yang di belakang bekas rumahnya itu. Saya diam beberapa detik. Nama itu aja sudah cukup bikin bulu kuduk saya berdiri. Di kampung kami, Mbah Kromo dulu dikenal sebagai dukun, serba bisa. Ada yang bilang beliau sakti, ada yang bilang kejam. Katanya bisa nyembuhin orang kritis, tapi juga bisa ngirimi orang sampai mati pelan-pelan. Waktu meninggal, beliau dimakamkan gak di TPU desa, tapi di kebun belakang rumahnya sendiri. Katanya atas permintaan beliau sendiri sebelum meninggal, aku dikubur di sini aja, dekat yang tak simpen. Waktu kecil, saya kira maksudnya dekat tanaman-tanaman obat. Tapi makin gede, makin banyak cerita yang bikin kalimat yang tak simpen itu terasa aneh. Seriusan pakmu mau bongkar? Tanya saya lagi. Fajar mengangguk. Tanahnya mau dijual. Calon pembeli nggak mau kalau masih ada makam dukun. Katanya ribet urusan surat menyurat juga. Jadi bapak mau pindahin jenazahnya ke TPU. Terus, sudah izin keluarganya? Tanya saya pelan. Saudara jauhnya sudah pada setuju, jawab Fajar. Toh nggak ada anaknya yang tinggal di sini. Tinggal kita cari orang buat bantu gali. Bapak pengen cepat kelar, nggak mau ribut-ribut sama warga lain. Fajar menatap saya lekat-lekat. Kamu ikut, men? Kamu kan berani. Saya menghela napas. Jujur, saya nggak berani-berani amat. Tapi sejak kecil, saya terkenal paling nekat di tongkrongan. Kalau mundur sekarang, bakal jadi bahan ledekan seumur hidup. Jam berapa? Tanya saya akhirnya. Abis maghrib. Biar nggak terlalu kelihatan orang. Cuma kita, Bapak, Mas Eko, sama Sari, jawab Fajar. Saya mengernyit. Sari ikut juga? Iya. Katanya penasaran, mau lihat langsung, mumpung ada kesempatan. Kamu tahu sendiri, Sari itu malah lebih berani dari kita. Saya menelan ludah. Abis maghrib. Bongkar makam dukun. Di kebun belakang rumah kosong. Cuma berempat plus bapaknya Fajar. Kedengarannya kayak awal cerita horor di majalah misteri, tapi pada akhirnya, saya cuma mengangguk. Ya sudah, nanti aku ke rumahmu. Selepas maghrib, saya berangkat. Jalanan kampung sudah mulai sepi, cuma ada suara TV dari rumah-rumah dan sesekali suara anak kecil menangis. Udara lembab, ada sisa bau hujan siang tadi. Rumah bekas milik Mbah Kromo terletak di ujung kampung, agak terpisah dari rumah lain. Sejak beliau meninggal, rumah itu kosong. Atapnya sudah banyak bocor, cat dinding mengelupas, rumput-rumput liar menjulang di halaman. Saya lihat Fajar, Sari, dan Eko sudah duduk di teras, bersama Pak Desuyat, bapaknya Fajar. Men, sini, panggil Sari, melambaikan tangan. Rambutnya diikat asal, pakai jaket jeans, wajahnya seperti biasa. Lebih banyak rasa penasaran daripada takut. Lama amat, celetuk Eko sambil mengunyah rokok yang belum dinyalain. Aku kira kamu kabur. Kalau aku kabur, kalian kekurangan satu orang buat dikerjain hantu, jawab saya ketus. Duduk di sebelah Fajar, Pak Desuyat berdiri, menepuk tangan. Oke.
Dengar dulu semuanya. Kami serempak diam. Tujuan kita malam ini cuma satu, kata Pak D Suyat pelan, tapi tegas. Mindahin jenazah Mbah Kromo ke TPU. Banyak yang gak setuju kalau makamnya ada di kebun ini, apalagi tanah ini mau dijual. Pak D yakin, gak apa-apa? Tanya saya hati-hati. Maksud saya, ya, beliau kan dukun. Banyak yang bilang macam-macam. Pak D Suyat menatap saya. Mbah Kromo itu juga manusia. Mati ya tetap manusia biasa. Kita perlakukan dengan hormat. Niat Bapak mindahin ini baik. Biar jenazahnya ditempatkan di pemakaman yang semestinya, ada tetangga makam lain. Biar nggak sendirian di kebun belakang. Cara beliau bicara cukup menenangkan, tapi tetap saja, perut saya rasanya mual. Terus, kenapa harus malam-malam, Pak? Tanya Sari. Biar nggak jadi bahan gunjingan, jawab Pak D Suyat. Orang kampung ini seneng banget kalau ada bahan omongan. Lagian kalian besok sekolah, Bapak juga besok harus kerja. Malam ini aja yang agak longgar. Kalau terjadi apa-apa, tanya Eko lirih. Ya jangan panik, sahut Pak D Suyat. Baca doa masing-masing. Jangan sembarangan ngomong. Jangan ngeledek. Jangan megang apapun yang aneh-aneh tanpa seizin Bapak. Ngerti? Kami bertiga mengangguk. Sudah, ayo, kata Pak D Suyat, membawa cangkul dan lampu petromak. Kami mengikutinya melewati sisi rumah, menuju kebun belakang. Kebun di belakang itu dipenuhi pohon pisang, beberapa pohon mangga tua, dan semak yang hampir setinggi paha. Di tengah-tengah, ada satu gundukan tanah dengan nisan sederhana dari kayu yang sudah miring. Di sekelilingnya, tanah coklat tampak lebih tinggi sedikit, seperti pernah digali dan ditutup lagi, tapi sudah lama. Ini dia, gumam Fajar pelan. Saya merapat ke Sari. Kamu yakin masih penasaran? Dia melirik saya, tersenyum tipis. Justru ini pertama kalinya ada orang berani buka-buka makam dukun di kampung ini. Sayang kalau nggak lihat. Lagian, aku pengen tahu, yang orang-orang takutin itu beneran apa cuma sugesti? Kalau ternyata beneran, tanya saya. Sari menarik napas dalam. Ya, berarti selama ini cerita-cerita itu nggak bohong. Pak D Suyat menyalakan petromak, menggantungkannya di dahan rendah dekat makam. Cahaya kuning terang tapi goyang-goyang, bikin bayangan pohon dan tubuh kami bergerak-gerak aneh di tanah. Oke, yang gali nanti gantian, biar nggak terlalu capek, kata Pak D Suyat. Biar Bapak mulai dulu. Kalian perhatiin. Jangan terlalu dekat, takutnya tanahnya ambles. Beliau mulai mencangkul. Suara cangkul menghantam tanah bercampur suara hewan malam dari kejauhan. Sesekali, cangkulnya menghantam batu kecil, menimbulkan suara nyaring. Saya, Fajar, Eko, dan Sari berdiri agak menjauh. Tak ada yang bicara beberapa menit. Hanya terdengar napas kami yang berat. Kalian tahu nggak? Bisik Eko akhirnya. Dulu almarhum kakekku pernah cerita, katanya Mbah Kromo itu nggak cuma nguburin mayat di sini. Berhenti ngomong aneh-aneh, potong Fajar. Gak usah ditambahin. Serius? Kata Eko. Kata kakekku, dulu waktu Mbah Kromo masih hidup, pernah ada yang teriak-teriak malam-malam dari arah kebun ini. Kayak orang dikurung. Saya merinding. Mungkin cuma orang lewat mabuk. Di kampung kita mana ada orang mabuk teriak-teriak sendiri di kebun belakang dukun, jawab Eko tak kalah pelan. Sari menelan ludah. Terus katanya, di sini Mbah Kromo nyimpen apa? Katanya ada titipan, jawab Eko. Tapi kakekku nggak pernah mau jelasin lebih jauh. Cuma bilang, kalau jalan deket sini jangan nengok ke gundukan ini, pura-pura nggak lihat. Saya melirik nisan miring itu. Ya, terlambat. Kita sekarang malah mau bongkar. Sekitar 15 menit, Pak D Suyat berhenti, mengelap keringat. Gantian. Fajar, kamu. Fajar turun ke lubang yang sudah sepinggang orang dewasa, melanjutkan menggali. Tanah makin lembab, dan bau khas tanah lama makin kuat. Masih jauh, Pak? Teriak Fajar dari bawah. Harusnya nggak terlalu dalam, jawab Pak D. Dulu pas ngubur, aku juga ikut ngantar. Kupikir sedalam kuburan biasa aja. Pak, panggil Sari pelan, Bapak bener-bener ingat, ini memang makamnya Mbah Kromo, kan? Iya, ini,
jawab Pak D. Dulu aku yang tulis namanya di papan kayu itu. Kenapa? Sari mengangkat bahu. Gak apa-apa. Cuma, rasanya kayak lagi dilihatin, tapi bukan dari bawah, dari samping. Saya langsung refleks menoleh ke kanan kiri. Bayangan pohon bergerak pelan. Sesekali ada daun pisang yang menggesek satu sama lain, menimbulkan suara seperti bisikan. Ah, angin itu, gumam saya, lebih untuk menenangkan diri sendiri. Tiba-tiba Fajar berseru. Pak! Kena kayu. Kami semua mendekat ke lubang. Di bawah sana, cangkulnya menabrak sesuatu yang keras, berwarna kusam kecoklatan. Peti? Tanya Eko. Iya, kayak kayu peti, jawab Fajar. Tapi kok, agak aneh bentuknya. Panjangnya nggak searah lubang, tapi nyilang. Pak D Suya turun, memeriksa. Cangkulnya pelan-pelan. Jangan sampai melukai, ya, jenazahnya. Pak, kata Fajar, ini kok bentuknya, kotaknya ganda gitu ya? Kayak lapisan atas dan bawah. Saya dan Sari saling berpandangan, biar aku turun juga, kata Eko, sudah siap melompat, jangan banyak-banyak di bawah, tegur Pak D. Tanahnya bisa longsor. Satu aja bantu Fajar. Yang lain di atas, pegangin tali nanti. Akhirnya, Eko yang turun bantu Fajar. Mereka berdua membersihkan tanah di sekitar peti. Sedikit demi sedikit, bentuk peti makin jelas. Pak, Fajar tiba-tiba terdiam. Kenapa? Tanya Pak D dari atas. Ini, bukan kayak peti jenazah biasa, Pak. Gak ada pegangan samping. Terus, di sisi-sisinya ada ukiran aneh. Ukiran apa? Tanya Sari dari sebelah saya. Kayak huruf, tapi bukan Latin, bukan juga Jawa biasa, sahut Eko. Ini, apaan sih? Saya mencondongkan badan, berusaha melihat. Di sisi kayu kusam itu, memang ada semacam tanda, seperti tulisan yang dipahat. Garis-garis melengkung, bersilangan, bikin perut berasa dingin. Sudah, bersihin dulu yang penting, kata Pak D agak keras. Kalau sudah kelihatan semua, baru kita angkat. Mereka terus menggali di sisi-sisi. Lubang makin dalam, sampai hampir sedada Fajar. Tiba-tiba, Fajar mengerang. Pak, tanahnya basah banget di sini. Kayak ada air genang. Ya, namanya tanah lama, pasti lembab, sahut Pak D. Bukan lembab, Pak, sahut Eko. Ini kayak lumpur. Tapi warnanya agak hitam. Sari bergidik. Jangan bilang itu darah kering. Saya mau tertawa menepis, tapi tenggorokan rasanya kering. Beberapa menit kemudian, akhirnya permukaan atas peti sudah kelihatan penuh. Sekarang, kita siap angkat, kata Pak D. Men, Sari, kalian pegangin tali ini. Nanti Bapak sama Fajar di bawah yang pasang. Kami mengangguk. Tali tambang diikatkan di ujung-ujung peti. Entah kenapa, peti itu terasa lebih pendek daripada panjang tubuh manusia biasa. Kenapa pendek ya? Bisik saya. SSST. Sari menegur. Gak usah komentar macam-macam. Setelah siap, mereka mulai berteriak komando. 1, 2, 3, angkat. Kami menarik tali sekuat tenaga. Peti bergerak perlahan, menggesek dinding tanah, mengeluarkan suara berat dan serat. Keringat bercucuran, napas terengah-engah. Akhirnya, peti berhasil terangkat ke permukaan. Kami semua melongok. Peti itu memang aneh. Pendek. Lebarnya nyaris sama seperti peti biasa, tapi panjangnya hanya sekitar 1/2 dari seharusnya. Di bagian tengah atas, ada semacam garis sambungan, seperti peti ini terdiri dari 2 bagian yang disatukan. Ini kok, Sari menelan ludah, kayak 2 ruang jadi 1. Pak D Suyat menghela napas panjang. Sudah, apapun bentuknya, kita buka dulu. Bapak mau pastikan jenazahnya masih utuh, baru nanti dipindah ke peti baru dan dibawa ke TPU. Tunggu, Pak, kata saya refleks. Maksudnya, kita buka di sini? Ya, di mana lagi? Tanya Pak D. Masa mau digotong utuh ke TPU tanpa tahu kondisi di dalamnya? Saya langsung menyesal sudah bertanya. Kami mengelilingi peti. Pak D Suyat mengambil linggis kecil, mencoba mencungkil tutupnya yang sudah lengket dan berkarat di beberapa bagian.
Setiap kayu sedikit terangkat, aroma anyir busuk bercampur tanah lembab tercium samar. Sari menutup hidung dengan lengan jaket. "Aduh, baunya, wajar," kata Pak D. "Sudah bertahun-tahun." "Aku bantu, Pak," ujar Fajar, memegang sisi lain sedikit demi sedikit. "Tutup itu terangkat." "Siap ya," kata Pak D. "Jangan kaget kalau mungkin sudah tinggal tulang." Saya mengangguk, meski jantung seperti hendak meledak. Tutup itu akhirnya berhasil dibuka penuh, dan di dalam tidak ada jenazah. Kami semua membeku. Yang ada di dalam peti itu adalah deretan botol kaca kecil, puluhan jumlahnya, disusun rapi. Tiap botol berisi benda-benda aneh. Rambut, potongan kuku, kain kecil yang sudah coklat, foto-foto kecil yang terlipat, dan ada juga yang isinya cuma cairan hitam pekat. Di sisi kanan kiri, ada gulungan kertas kuning kecoklatan, diikat benang merah. Di bagian tengah, terletak satu kotak kayu lagi yang lebih kecil, tertutup rapat. Di permukaan dalam tutup peti, menempel kertas lusuh dengan deretan nama. "Loh, jenazahnya mana?" tanya Eko lirih. Pak D suyat pucat. "Ini, apa-apaan?" Sari merunduk, menunjuk sesuatu. "Pak, lihat. Di kertas ini, ada nama orang-orang." Kami semua mendekat. Di kertas yang menempel itu, tertulis banyak nama, dengan tulisan tangan miring-miring. Beberapa nama kami kenal. Tetangga kampung kami, orang-orang yang pernah sakit parah, orang yang dulu gosipnya suka main dukun. Bahkan nama mantan guru SD kami yang katanya meninggal karena kecelakaan. Dan di baris-baris paling bawah, ada beberapa nama yang seperti baru ditulis, tintanya masih terlihat lebih pekat. Salah satunya, Fajar Suyatno, baca Sari pelan. Kami semua terpaku. Fajar memucat. Apa? Sari melanjutkan, suaranya makin bergetar. "Arman Widodo. Eko Prasetyo. Sari Nur Aini." Saya merasa dunia berputar. "Apa?" Nama kami berempat ada di daftar itu. Berjejer rapi, di bagian paling bawah. Seolah baru ditambahkan sebelum Mbah Kromo meninggal. "Ini, apa maksudnya, Pak?" Suara Fajar parau. Pak D Suya terdiam beberapa saat, lalu menggeleng pelan. Bapak nggak tahu." "Pak, jangan bercanda," Eko hampir berteriak. "Nama kita ada di daftar dalam peti dukun." "Bapak nggak tahu?" "Diam, kok," tegur saya, meski suara saya sendiri bergetar. Sari memegang lengan saya erat. "Men, aku nggak suka ini. Aku nggak suka." Sudah, kata Pak D, mencoba menenangkan. "Mungkin, ini cuma daftar orang yang pernah datang berobat ke sini. Tapi kita nggak pernah datang ke dukun ini, Pak," potong Fajar. "Aku aja cuma tahu beliau dari cerita orang, nggak pernah ketemu langsung." Mata Pak D bergerak cepat, seakan memikirkan sesuatu, sebelum akhirnya menunduk. "Nggak usah banyak spekulasi. Yang penting, kita cari dulu jenazahnya. Mungkin peti ini cuma semacam kotak penyimpanan milik Mbah Kromo. Bukan peti jenazah." "Terus jenazahnya di mana, Pak?" tanya Sari. Pak D menghela napas. "Bantu Bapak pindahin ini dulu. Kita lihat apa masih ada yang tertimbun di bawah." Dengan sangat hati-hati, kami mengangkat kotak-kotak kecil dan botol-botol kaca dari dalam peti. Setiap botol punya kertas label kecil, dengan nama-nama lagi. Satu persatu, kami baca pelan-pelan, semua nama orang kampung, beberapa nama orang luar yang masih samar diingatan dari cerita-cerita. "Loh," Eko tiba-tiba mengerutkan kening. "Ini, nama bapakku." "Yang mana?" tanya saya cepat. Eko menunjuk salah satu botol. Di labelnya tertulis jelas, "Sukarman." Saya tahu, itu nama bapaknya Eko. "Masih hidup? Sehat? Sering nongkrong di pos ronda kalau malam. Bukannya bapakmu dulu pernah sakit keras?" tanya Sari. "Yang hampir sekarat gitu?" "Iya," jawab Eko pelan. "Tapi waktu itu katanya dibawa berobat ke kota, bukan ke sini. Kalau ternyata dibawa juga ke sini?" tanya saya pelan. Eko menatap kosong beberapa detik, jelas berusaha mengingat. Lalu menggeleng cepat, seolah mengusir pikiran yang tak diinginkan. "Pokoknya, aku nggak tahu. Bapak nggak pernah cerita." "Sudah, jangan dipegang-pegang lama-lama," kata Pak D. "Taruh di terpal ini."
Kita kelompokin dulu. Jangan sampai pecah. Kami mengikuti instruksinya. Sementara itu, di dasar peti, mulai kelihatan lagi sesuatu yang lain. "Pak, ini lantainya bukan dasar peti," kata Fajar dari lubang, menyenter ke bawah. "Kayak kayu lapisan lain. Ada selanya." "Coba kamu ketok," ujar Pak D. Fajar mengetuk pelan. Suaranya bukan suara kayu tebal di atas tanah. Lebih kosong. Seperti mengetuk pintu yang di dalamnya ada ruang kosong lagi. "Sial," gumam Eko. "Jangan bilang ini, ada ruang di bawah." "Ini sudah kelewatan film horor," bisik saya ke Sari. Sari nggak jawab. Wajahnya pucat, tapi matanya masih lekat menatap ke bawah. "Bapak turun," kata Pak D akhirnya. "Bantu Bapak bersihin sisa tanah di sudut-sudutnya dulu." Sekitar 10 menit kemudian, kami sudah melihat jelas. Di bawah peti tadi, ada semacam lapisan kayu lain yang membentuk lantai. Di salah satu sudutnya, ada lubang kecil tertutup papan tipis, seperti penutup palka. "Ini kayak lantai palsu," kata Fajar pelan. "Kayak ruang rahasia," tambah Eko. Pak D Suyat duduk di ujung lubang, mengusap wajah. "Dulu waktu nganter jenazah, Bapak nggak tahu ada beginian. Bapak cuma ikut ngangkat peti, lalu pulang. Yang nguburin detailnya ya orang-orang dekatnya Mbah Kromo." "Pak, apa perlu kita hentikan aja ini?" tanya saya. Beliau diam. Suara jangkrik terdengar makin keras, seolah menunggu keputusan. "Aku punya firasat jelek, Pak," sambung Sari pelan. "Kayak ada yang dari tadi nunggu kita buka ini." Pak D memejamkan mata sejenak, lalu membuka lagi. "Justru kalau kita berhenti sekarang, ini semua bakal jadi pertanyaan seumur hidup. Jenazahnya di mana? Isi botol-botol ini apa? Daftar nama ini maksudnya apa?" "Ya biarin aja jadi pertanyaan, Pak," seru Eko. "Gak usah semua misteri harus dipecahin." "Tapi tanah ini mau dijual," ujar Pak D, suaranya berat. "Orang yang beli juga harus tahu benar apa yang ada di sini. Bapak nggak mau nipu orang. Kalau ada yang berbahaya, harus dibereskan sekarang. Berbahayanya mungkin baru mulai kalau kita buka semua." Setelah Sari pelan, Pak D menatap kami satu persatu. "Kalian boleh nunggu di teras kalau nggak sanggup. Bapak sama Fajar cukup di sini." Saya spontan menggeleng. "Saya tetap di sini, Pak." Fajar menatap saya, mungkin sedikit lega. "Sama, Pak." "Aku juga." Sari menarik napas. "Ya sudah, sekalian. Daripada penasaran ke bawah mimpi." Eko mengumpat pelan. "Sialan kalian ini." "Ya sudah, aku juga di sini." Pak D mengangguk pelan. "Baik. Tapi ingat, apapun yang nanti kita lihat, jangan ada yang macam-macam. Jangan sentuh apapun tanpa disuruh. Jangan asal ngomong." Beliau pelan-pelan mencungkil papan kecil di sudut lantai palsu. Itu, begitu papan terangkat, hawa dingin lembab langsung menghembus ke wajah kami. Bukan sekadar bau tanah. Ada sesuatu yang lain. Bau seperti ruangan tertutup yang sudah lama sekali nggak dibuka. Apek, pengap, dan amis samar. "Pak," Fajar menahan napas. Di bawah gelap sekali. Pak D mengeluarkan senter, menyalakannya, mengarahkannya ke lubang. Kami berempat berjongkok di tepi lubang, berusaha ikut melihat. Di bawah sana tampak dinding tanah berlapis batu bata di beberapa bagian, membentuk semacam ruang kecil. Tingginya mungkin hanya sekitar 1,5 meter. Di bagian tengah lantainya, tampak sesuatu seperti gulungan kain. "Kayak kain kafan," bisik Sari. Saya mengangguk kaku. "Iya. Kayak jenazah dibungkus kain putih. Tapi, kok dilipat? Bentuknya lebih mirip gulungan memanjang, bukan mayat terbujur. Di sisi sana apa itu?" tanya Eko, menunjuk bayangan lain. "Kayak peti lagi," jawab Fajar. "Lebih kecil, kotak, di pojokan. Terus di depan gulungan kain, ada baskom atau panci gitu." "Wadah," koreksi Sari pelan. "Kita harus turun," kata Pak D. "Turun?" Saya menoleh cepat. "Ke dalam situ, Pak." "Kalau enggak, kita cuma bakal nebak-nebak sampai tua," jawabnya. "Ruangnya kecil, tapi cukup buat satu orang."
Biar Bapak yang turun. Kalian tetap di sini, pegangin senter. Butuh beberapa menit sampai Pak D berhasil masuk pelan-pelan ke ruang bawah itu. Lututnya sampai-sampai harus menekuk, karena tingginya terbatas. "Pak, kalau nggak sanggup, naik lagi aja," seru Fajar cemas. "Nggak apa-apa," sahut Pak D. "Bapak masih kuat." Dari atas, kami memegang senter dan mengarahkan ke bawah, mengikuti gerakannya. Bayangan tubuhnya bergeser-geser di dinding. "Ini memang kain kafan," ujar Pak D lirih. "Tapi isinya aneh." "Kenapa, Pak?" tanya saya. "Kayak, bukan bentuk tubuh manusia," sahutnya. "Lebarnya nggak merata. Di sini menggelembung, di sini rata. Nanti Bapak lihat lagi." "Jangan dibuka, Pak," Sari spontan berseru. "Please, jangan buka gulungan itu." Pak D diam sejenak. "Ya, untuk sementara nggak Bapak buka. Bapak lihat sekeliling dulu." Suara langkahnya terdengar pelan, menyentuh lantai tanah. "Wadah ini," katanya lagi, "isinya kental, hitam. Kayak bekas darah. Sudah mengering, tapi masih berbau." Eko mengumpat pelan. "Saya menelan ludah. Di kota kecil ini," lanjut Pak D, "ada tulang-tulang kecil. Kayak tulang jari. Bukan tulang dewasa." Suasana di atas benar-benar beku. Saya merasakan Sari menggenggam lengan saya makin kencang. "Pak," suara Fajar serak, "kalau ini ternyata tempat Mbah Kromo nyembunyiin korban, gimana?" Pak D tak menjawab. Cuma terdengar napasnya yang agak memburu, beberapa detik hening yang terasa sangat panjang, lalu suara Pak D lagi. "Ada tulisan di dinding." "Tulisan apa, Pak?" tanya saya. "Pakai arang, sudah memudar," jawabnya. "Tapi masih kebaca sedikit, janji yang belum lunas, jangan diganggu. Yang di atas cuma titipan. Yang asli di bawah." Kami saling pandang panik. "Yang asli di bawah?" ulang Eko. "Ini aja sudah di bawah tanah." "Pak, keluar aja, Pak," seru Sari tiba-tiba. "Please, aku nggak enak banget." Baru saja kata-kata itu keluar, tiba-tiba senter di tangan saya bergetar, lalu mati. "Loh?" seru saya panik. "Mati. Senternya mati." "Punyaku juga," seru Fajar. Petromak di atas kami masih menyala, tapi cahayanya tiba-tiba meredup, goyang-goyang, mesiu di dalamnya seperti kekurangan bahan bakar. "Tenang, tenang," kata Pak D dari bawah. "Jangan panik. Bapak naik sekarang." Kami mendengar suara gesekan kakinya ke dinding tanah, tanda sedang berusaha naik. Tapi mendadak, dari lubang itu, terdengar suara lain, seperti sesuatu yang berat diseret pelan. Krek, krek, krek. Saya dan Eko saling pandang. "Pak," panggil saya, suara nyaris tak keluar. "Pak D?" Tak ada jawaban. "Pak?" Fajar hampir menjulurkan kepala ke lubang, tapi Sari menarik kerah bajunya. "Jangan. Kamu jangan narik-narik aku," bentak Fajar setengah histeris. Suara seretan itu berhenti. Digantikan oleh suara napas berat, tapi bukan napas Pak D. Lebih berat. Lebih lambat. Seperti seseorang yang paru-parunya penuh cairan. "Pak," suara saya bergetar. "Itu Bapak, kan?" Hening. Lalu, dari kegelapan lubang itu, muncul sesuatu, bukan tangan, bukan kepala, tapi ujung kain kafan. Kain itu perlahan bergerak naik, seperti ada yang mendorong dari bawah. Sari langsung menjerit, "Angkat Pak D!" Fajar berteriak kalap. "Pak D! Jawab!" Eko refleks menarik saya mundur. Petromak di atas kami tiba-tiba berkedip-kedip, seolah hendak padam. "Men, kita harus kabur," serunya. "Tapi Pak D di bawah." Saya memberontak. "Kalau kamu turun, kamu gak bakal naik lagi," balas Eko dalam kepanikan itu. Mendadak suara Pak D terdengar lagi, tapi suaranya seperti dari jauh, teredam. "Fajar! Arman, jangan, lihat." Lalu suara itu mendadak berubah, serak dan berat. "Sudah kubilang, jangan diganggu." Dan bersamaan dengan itu, petromak padam total. Kami terjun ke dalam gelap. Setelah itu, yang saya ingat cuma suara jeritan, langkah kaki kacau, dan rasa tanah licin di telapak kaki.
Seseorang menarik lengan saya, entah siapa. Kami berlari menerobos kebun tanpa sempat lihat ke belakang. Saya tersandung akar, jatuh menubruk pohon pisang. Tangan saya terasa perih, mungkin tergores. Ada yang membantu saya berdiri. Fajar, men. Ayo. Jangan berhenti. Dia hampir menyeret saya. Pak D. Pak D, suara saya parau. Kita tinggalin Pak D, kamu mau balik? Fajar menatap saya dengan mata lebar, hampir tak percaya. Kamu dengar barusan itu suara Pak D? Saya terdiam, kami terus lari sampai tiba di depan rumah. Nafas kami tersengal-sengal, Sari sudah terduduk di teras, menangis histeris. Eko mondar-mandir sambil mengoyak rambut sendiri. Pak D? Tanya saya terengah, mereka berdua saling pandang. Pak D nggak ikut lari sama kita, kata Sari di sela isak. Aku tadi cuma dengar suaranya, terus berubah, terus, astagfirullah, jangan ngomong dulu, potong Eko cepat. Jangan ngomong apapun dulu. Fajar mundur beberapa langkah, wajahnya kalut. Kita harus minta bantuan orang. Minta bantuan gimana? Tanya Eko cepat. Kita mau bilang apa? Kami barusan bongkar makam dukun, nemu ruangan rahasia, terus ada apa nggak tahu apa naik dari bawah? Kamu pikir orang bakal gimana reaksinya? Sari menutup wajah. Aku pengen bangun. Aku pengen ini mimpi. Saya bersandar di dinding, berusaha menenangkan jantung yang masih menggedor dada. Fajar, saya berkata pelan. Kalau kita diam aja, Pak Demu di sana sendirian. Kita nggak tahu keadaan beliau gimana. Fajar menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Aku tahu. Terus? Tanya saya, dia menarik napas dalam, mencoba menstabilkan suara. Kita tunggu sampai subuh. Bapak-bapak kampung biasanya pada ke musala jam segitu. Kita baru ngomong. Kalau telat? Sari menatapnya, mata merah. Fajar menatap balik. Ada air mata di pelupuknya. Aku juga nggak tahu, Sar. Aku juga nggak tahu, malam itu terasa sangat panjang. Kami berempat memutuskan tetap di ruang tengah rumah Fajar. Lampu dinyalakan semua. Tak ada yang berani ke kebun lagi. Suara-suara dari belakang rumah mencoba kami abaikan, entah itu cuma angin atau sesuatu yang lain. Jam berapa sekarang? Tanya Eko mungkin untuk kesekian kalinya. Baru jam 11, jawab Sari lirih. Kayaknya waktu diam di sini, jam jalannya lebih lambat. Kalian, saya menelan ludah, dari tadi dengar, suara ketukan gak? Mereka saling pandang. Dari mana? Tanya Fajar. Dari lantai, jawab saya pelan. Kayak, tok, tok, pelan. Terus berhenti. Terus bunyi lagi. Berhenti ngomong aneh-aneh, desis Eko, tapi aku juga dengar, Sari menambahkan, suaranya nyaris tak terdengar. Dari tadi. Bukan cuma lantai. Tembok belakang juga. Kayak ada yang jalan pelan di luar. Fajar bangkit, berjalan mondar-mandir. Ini semua gara-gara kita bongkar, ya. Ya jelas, ujar Eko ketus. Kalau kita nggak usik, kita nggak bakal kayak gini. Kalau bapakku apa-apa di sana, Fajar mengepalkan tangan, aku nggak akan pernah maafin diriku sendiri. Hening lagi, beberapa saat kemudian, Sari berdiri, mengambil wudhu di kamar mandi kecil dekat dapur, lalu gelar sajadah di ruang tamu. Kalian mau ikut? Ikut, katanya singkat. Aku nggak peduli kalian dengar atau enggak, tapi aku ngerasa dari tadi ada yang duduk di pojok ruangan sambil ngeliatin kita. Saya buru-buru ikut. Eko dan Fajar juga, meski gerakan mereka tampak kaku. Di tengah bacaan-bacaan pelan kami, listrik sempat berkedip sekali. Lampu meredup, lalu terang lagi. Sari berhenti sebentar, lalu melanjutkan, bibirnya gemetar. Malam itu, rasa kantuk tidak datang sama sekali. Menjelang jam 4 pagi, azan pertama dari surau kecil kampung mulai terdengar sayup. Kami menghela napas hampir bersamaan, seperti baru sadar ternyata kami masih hidup sampai sejauh ini. Kita bangunin orang-orang sekarang? Tanya Eko. Bukan bangunin, kata Fajar. Tunggu ada yang lewat, terus kita tahan. Aku nggak sanggup sendirian ke rumah belakang. Akhirnya, sekitar jam 4:30, ada 2 orang bapak-bapak yang lewat depan rumah menuju surau. Fajar keluar, nyamperin mereka.
Sementara kami bertiga mengintip cemas dari balik gorden, obrolan singkat, suara bingung, alis berkerut. Lalu mereka mendadak memanggil beberapa nama dari rumah sekitar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sudah ada sekitar 6 orang dewasa di ruang tamu, termasuk Pak RT, beberapa tetangga, dan paman jauh Fajar. Kalian ceritain pelan-pelan, kata salah satu dari mereka. Jangan ditambah-tambahin. Jangan dikurang-kurangin. Fajar menceritakan dari awal. Pak D mau bongkar makam, kami bantu, nemu peti aneh tanpa jenazah, botol-botol dan daftar nama, lalu lantai palsu, ruang di bawah, Pak D turun sendiri, tiba-tiba senter mati, suara aneh, kain kafan merayap naik, lalu kami lari. Tidak ada yang menyebut suara yang berubah atau kalimat, sudah kubilang jangan diganggu, dengan jelas. Mereka semua sepertinya sepakat, ada bagian-bagian yang lebih baik dipendam sendiri. Jadi sekarang bapakmu belum pulang? Salah satu tetangga menegaskan. Fajar menggeleng, matanya berkaca-kaca. Belum, Pak. Beberapa bapak-bapak saling pandang. Wajah-wajah cemas, tapi juga ada rasa ragu dan takut. Begini aja, kata Pak RT akhirnya. Kita ramai-ramai ke sana sekarang. Lihat dulu kondisinya. Kalau memang perlu, kita panggil polisi nanti. Tapi jangan ngomong apa-apa keluar kampung dulu sebelum jelas. Kami ikut berarah ke kebun belakang. Pagi masih gelap samar, tapi langit mulai ada warna kebiruan. Udara dingin lembab menyeruak saat kami mendekati belakang rumah Mbah Kromo. Saya menggenggam tangan sendiri erat-erat. Setiap langkah terasa berat. Begitu sampai, pemandangan yang kami lihat membuat beberapa orang spontan membaca doa. Lubang makam itu masih terbuka, peti tadi tetap di atas tanah, kosong. Botol-botol dan gulungan kertas yang tadi kami letakkan di terpal, masih ada, tersusun rapi, seakan tidak pernah disentuh lagi sejak tadi malam. Tapi, tidak ada jejak Pak D. Pak Suyat, salah satu tetangga memanggil nyaring. Pak Suyat. Tak ada jawaban. Jangan-jangan, dia sudah pulang lewat arah lain. Seorang ibu-ibu yang ikut-ikut nimbrung berbisik, kalau sudah pulang, masa anaknya nggak tahu? Sahut yang lain. Beberapa bapak-bapak mendekat ke lubang, menyalakan senter. Ini lantai kayu yang kalian bilang? Tanya seseorang. Benar, Pak, jawab Fajar pelan. Mereka menyinari ke dalam. Dari atas, kami melihat jelas lapisan, lantai palsu, yang tadi sudah tersingkap sebagian. Papan kecil penutup palka masih terbuka. Aroma lembab itu kembali terasa. Saya turun, kata salah satu bapak, yang tubuhnya agak kecil. Pegangin. Yang lain menahan. Hati-hati. Kalau ada yang aneh, langsung naik. Dia turun perlahan, menghilang ke dalam lubang. Senter di tangannya menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menembus ke ruang bawah. Beberapa menit, suasana sangat hening. Kami cuma dengar suara napas orang-orang di sekitar. Gimana? Pak RT berseru. Suara dari bawah menjawab, ada ruang kayak yang mereka ceritain. Dinding tanah sebagian diperteguh bata. Ada gulungan kain, wadah, bau sekali di sini. Tapi apa? Tanya Fajar, suaranya penuh harap dan takut sekaligus. Di sini kosong, jawab suara itu. Gak ada orang. Gak ada jenazah lain. Pak Suyat juga gak ada. Saya merasakan tengkuk saya dingin. Gulungan kainnya? Tanya Sari. Tak tahan, masih ada, jawab suara itu. Tapi, kurasa ini cuma kain kotor yang dililit-lilit. Gak ada bentuk badan. Mau saya buka? Jangan, kami berempat refleks berteriak bersamaan. Orang-orang menatap kami serempak, kaget. Kenapa? Tanya Pak RT heran. Fajar gelagapan. Takut rusak. Kalau itu, peninggalan ritual. Pak RT mengernyit, tapi akhirnya berkata ke bawah. Sudah, jangan dibuka dulu. Nanti saja kalau sudah ada yang paham urusannya. Orang di bawah mengangguk, meski kami tak melihat, hanya mendengar suara gerakan pelan. Baik. Saya naik lagi. Beberapa menit kemudian, dia sudah di permukaan lagi. Wajahnya pucat. Serius, di bawah nggak ada apa-apa. Cuma ruangan sempit, gulungan kain, wadah, terus kotak yang isinya tulang-tulang kecil. Nggak ada tanda-tanda Pak Suyat. Tulang-tulang itu, punya siapa? Tanya salah satu tetangga. Orang itu menggeleng cepat. Nggak tahu. Kecil-kecil, nggak jelas. Pak RT mengusap wajah dengan kedua tangannya.
Ya Allah, berarti, tadi malam yang kita dengar, Eko berbisik ke saya, benar-benar bukan manusia. Saya tidak menjawab. Lidah saya seperti membeku. Sejak hari itu, situasi di kampung kami kacau. Pak De Suyat dinyatakan hilang. Awalnya, keluarganya melapor ke polisi, tapi mereka bingung mau menjelaskan dengan cara apa. Akhirnya laporan yang masuk cuma sebatas, pergi ke kebun belakang rumah kosong, lalu tak kembali. Pencarian sempat dilakukan, orang-orang kampung bersama aparat menyisir kebun, rumah kosong, bahkan sawah sekitar. Tidak ada jejak, tak ada yang berani cerita soal ruangan di bawah makam, soal peti aneh, soal daftar nama di dalamnya. Semua seolah jadi rahasia kotor yang kami pikul bersama. Beberapa hari kemudian, botol-botol dan gulungan kertas itu dibakar di dekat kebun atas permintaan beberapa tokoh kampung. Mereka bilang, daripada disimpan, nggak jelas isinya apa. Asap hitam mengepul tinggi, dan entah kenapa, sepanjang proses itu, angin sama sekali tidak terasa bertiup biarpun asapnya tegak lurus ke atas. Daftar nama itu gimana? Tanya saya ke Fajar pelan, beberapa hari setelah kejadian, saat kami duduk di pos kecil depan gang. Sudah ikut kebakar, jawabnya. Bapak-bapak itu nggak ada yang baca detail. Katanya cuma catatan pasien. Nama kita di situ, Jar, saya menatapnya lekat. Empat-empatnya. Fajar terdiam lama. Aku tahu. Kalau semua ikut kebakar, berarti, nama kita juga ikut kebakar, potong Fajar. Dan aku nggak tahu itu bagus atau malah jelek. Setelah itu, satu persatu hal aneh mulai menghampiri kami, Eko yang pertama cerita. Suatu malam, dia mimpi berdiri di kebun belakang rumah Mbah Kromo. Lubang makam masih terbuka, tapi tak ada peti. Dari dalam lubang, ada suara pelan yang memanggil namanya. Ko? Dia mengira itu suara bapaknya. Tapi waktu dia melongo ke dalam, yang dia lihat adalah dirinya sendiri. Pucat, kurus, matanya bolong hitam. Besok paginya, Eko datang ke rumah saya dengan wajah pucat, memaksa saya menemaninya ke kebun itu. Buat apa? Tanya saya. Aku pengen buktiin kalau itu cuma mimpi, jawabnya. Kalau lihat langsung, mungkin aku bisa berhenti mikirin. Saya menolak mati-matian. Aku nggak mau ke sana lagi, kok. Sekali cukup. Akhirnya dia pergi sendiri. Sore itu, dia nggak pulang sampai maghrib. Ibunya kelimpungan, datang ke rumah saya dan Fajar. Kalian lihat Eko nggak? Katanya mau main sama kalian. Kami saling pandang. Jantung saya nyaris berhenti. Kami bilang, Eko tadi sempat mampir, tapi kami tolak ajakannya jalan-jalan karena lagi capek. Kami nggak punya keberanian buat bilang dia mungkin saja ke kebun belakang itu sendiri. Malamnya, Eko ditemukan pingsan di jalan setapak dekat sawah, jauh dari rumah Mbah Kromo. Badannya dingin, bibirnya biru, tapi setelah dibawa ke mantri, katanya cuma kecapean dan kurang tidur. Sejak saat itu, Eko jadi sering melamun. Di tongkrongan, dia jadi paling pendiam. Matanya sayu, seolah kurang tidur berminggu-minggu. Masih mimpi terus? Tanya saya suatu malam, saat kami duduk berdua di depan rumahnya. Dia mengangguk lemah. Hampir tiap malam. Selalu sama. Selalu ada lubang itu. Kadang ada suara dari dalam. Kadang yang keluar, kain kafan itu. Merangkak ke arahku. Kadang apa? Saya mendorong pelan, kadang cuma sepi, jawabnya. Dan itu yang paling serem. Sari juga mengalami hal-hal aneh. Dia cerita, setiap kali lewat depan cermin, kadang dia lihat ada bayangan orang tua berambut putih berdiri jauh di belakangnya. Padahal di rumahnya cuma ada dia dan ibunya. Bukan kayak hantu-hantu di film, kata Sari waktu dia cerita ke saya dan Fajar di kantin sekolah. Gak teriak-teriak, gak berdarah-darah. Cuma, duduk. Nunduk. Kadang mondar-mandir pelan di belakang aku. Kayak orang tua yang lagi nunggu giliran dilayani di puskesmas. Wajahnya kelihatan, tanya Fajar. Kadang kabur, kadang jelas, jawab Sari. Kalau jelas, aku makin takut. Soalnya, mirip banget sama foto waktu Mbah Kromo masih hidup yang pernah aku lihat di rumah tetangga. Saya merinding. Kamu bilang ke ibumu? Sari menggeleng. Dia sudah cukup stres sama hilangnya Pak Demyu. Gak usah ku tambahin. Kalau kamu lagi sendirian di rumah? Tanya Fajar. Makanya aku sekarang jarang sendirian, jawab Sari. Kalau ibu pergi, aku ikut.
Kalau nggak bisa ikut, aku ke rumah tetangga. Kalau di mimpi, saya mendorong Sari diam sebentar, lalu menatap saya. Mimpiku beda sama mimpinya Eko. Di mimpiku, aku ada di ruangan sempit. Kayak ruang bawah tadi. Di depanku ada gulungan kain kafan itu. Cuma diam. Tapi aku ngerasa, kalau suatu saat aku memberanikan diri buka kain itu, aku bakal lihat sesuatu yang bikin aku nggak bakal bisa ketawa lagi seumur hidup. Saya dan Fajar saling pandang. Keringat dingin mulai muncul di punggung saya, meski kami duduk di siang bolong. Terus kamu, pernah coba buka di mimpi? Tanya saya pelan. Sari menatap kosong sebentar. Sampai sekarang belum. Tapi tiap mimpi baru, posisi tanganku selalu makin dekat ke kain itu. Kayak, ada sesuatu yang pelan-pelan narik aku buat buka. Kalau sampai kamu buka, suara Fajar bergetar. Sari memaksakan tawa hambar. Kalau suatu hari aku tiba-tiba jadi aneh, mungkin itu artinya di mimpi aku akhirnya buka. Saya sendiri, awalnya merasa paling beruntung. 2 minggu pertama setelah kejadian, saya cuma mengalami sedikit gangguan. Sulit tidur, kadang dengar ketukan di dinding, bayangan-bayangan di sudut mata, tapi tidak ada mimpi yang terlalu jelas. Sampai suatu malam, saya mimpi berada di ruang tamu rumah saya sendiri. Semuanya sama persis, posisi sofa, TV, lemari pajangan. Tapi jendela-jendela tertutup kain hitam di tengah ruangan, ada peti kayu pendek seperti yang kami angkat dari makam itu. Saya berdiri beberapa langkah dari peti. Bingung. Buka, men, ada suara pelan di belakang saya. Suara laki-laki dewasa. Saya menoleh. Di sana, berdiri Pak De Suyat. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi tersenyum. Senyum yang gak enak dilihat. Pak De, suara saya hampir tak keluar. Pak De kemana aja selama ini? Dia tidak menjawab. Hanya menunjuk peti. Buka dulu. Baru kita ngobrol. Saya menggeleng dalam mimpi itu. Saya nggak berani, Pak. Saya sudah lihat sekali. Saya nggak mau lihat lagi. Yang kemarin itu belum apa-apa, kata Pak D, masih tersenyum. Kemarin kamu cuma lihat titipan di atas. Sekarang, kamu harus lihat yang bawah. Soalnya, kamu sudah masuk daftar. Dia mengucapkan kalimat terakhir itu sambil melirik tajam. Spontan saya merasa dingin. Daftar apa, Pak? Tanya saya, meski saya tahu apa maksudnya. Daftar orang yang janji, jawab Pak D. Yang bahkan gak sadar mereka pernah janji. Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Waktu kecil, sekitar umur 7 atau 8 tahun, saya pernah sakit cukup parah, demam tinggi, kejang-kejang. Saya cuma ingat samar-samar, orang tua saya panik, tetangga datang, lalu, gelap. Besok paginya saya sudah di rumah lagi, sehat. Orang-orang bilang, syukurlah gak jadi dibawa jauh-jauh. Ditolong orang sini aja. Waktu itu saya nggak paham maksudnya apa. Sekarang, di dalam mimpi itu, saya menatap Pak D. Pak, dulu waktu saya kecil, saya pernah dibawa ke rumah Mbah Kromo. Pak D tersenyum kecil, tapi matanya tetap dingin. Kamu lupa? Ya. Berarti, nama saya di daftar itu. Napas saya tersengal. Bukan nama baru. Nama kalian berempat sudah lama di situ, jawab Pak D. Cuma kalian baru sadar kemarin. Dan sayangnya, begitu kalian buka, semua yang pernah dititipin, bangun lagi. Saya menelan ludah. Dititipin? Pak D menunjuk dada saya. Penyakitmu dulu, misalnya. Disimpan di situ. Di antara botol-botol itu, di antara gulungan kain itu. Supaya kamu sembuh, sesuatu harus ditaruh. Dan kalau sudah ada titipan, ada bayaran. Bayaran apa? Suara saya nyaris tak terdengar. 1 nyawa diselamatkan, kata Pak D sambil mengangkat 1 jari, berarti 1 nyawa lain harus siap disimpan. Saya mundur selangkah. Berarti, Bapak selama ini, saya cuma ngikutin aturan, jawabnya datar. Yang kalian gak pernah tahu adalah, sebagian dari nyawa kalian, sudah terikat sejak dulu. Kalian hidup pakai pinjaman. Dia mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari saya. Bau tanah lembab dan sesuatu yang anyir tercium dari napasnya.
Dan begitu kalian buka peti itu, bisiknya, batas antara yang dipinjam dan yang harus kembali, jadi tipis sekali. Saya terbangun dengan teriakan tertahan, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Jam dinding menunjukkan jam 2.45 dini hari. Dari sudut kamar, terdengar pelan suara seperti sesuatu yang berat diseret di lantai. SRKK, SRKK, saya memaksa diri untuk tidak menoleh. Jari-jari tangan saya gemetar hebat. Beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Sejak malam itu, kami bertiga, saya, Eko, Sari, sepakat untuk lebih sering ngumpul bareng, entah di sekolah, di rumah salah satu, atau di warung. Fajar mulai jarang kelihatan di luar. Setelah hilangnya Pak D, ibunya Fajar melarang dia pulang terlalu malam, dan Fajar sendiri seperti sengaja menghindari kami. Dia merasa bersalah. Men, kata Sari suatu sore di kantin. Dia yang ajak kamu, Eko, dan aku ke sana. Kita semua setuju, jawab saya. Gak ada yang maksa. Tetap aja, di kepalanya pasti beda, sahut Sari. Tapi kamu sadar gak, Eko yang dari tadi diam tiba-tiba bicara. Setelah daftar nama itu kebakar, satu-satu orang yang kita tahu namanya ada di botol atau kertas itu mulai kena musibah. Saya dan Sari refleks saling pandang, lalu menatap Eko, dan dia melanjutkan pelan, Pak Lurah kena stroke mendadak, padahal kemarin-kemarin sehat. Bu Arti yang dulu pernah cerita, pernah dibantu Mbah Kromo, jatuh di kamar mandi, sekarang koma. Terus Pak Guru SD kita yang namanya kamu baca di kertas itu, baru aja kecelakaan motor. Semua itu kejadian dalam 2 minggu terakhir, men. Sari menggigit bibirnya, suaranya turun, kamu yakin itu ada hubungannya sama daftar itu? Kok? Dan Eko menatap kami satu-satu, kalau cuma 1-2 mungkin kebetulan, tapi kalau yang kena justru nama-nama yang kita ingat dari peti itu, masa kamu masih mau bilang kebetulan? Sejak obrolan di kantin itu, saya mulai iseng mencatat di buku kecil, siapa saja yang tiba-tiba sakit, kecelakaan, atau kena musibah, lalu saya cocokkan dengan nama-nama yang sempat saya ingat dari peti. Gak semuanya, tapi beberapa yang paling nempel. Nama ayahnya Eko, Pak Sukarman, sempat saya ingat dari salah satu botol. Dan beberapa hari kemudian Eko cerita dengan wajah pucat, Bapak kemarin malam mendadak sesak, kayak ada yang duduk di dadanya. Mantri bilang cuma asma kambuh, padahal seumur hidup Bapak gak pernah punya riwayat asma. Sementara Sari menambahkan, sepupu jauhku di kampung sebelah juga tiba-tiba meninggal, dan aku yakin banget namanya pernah kita baca di label botol yang kamu pegang, men. Setiap ada kabar duka atau orang sakit mendadak, jantung saya langsung berdegup lebih kencang dari biasanya, dan makin lama, rasa bersalahnya berubah jadi ketakutan yang lebih besar. Kalau yang didaftar lama saja mulai ditagih. Lalu kami berempat yang namanya ada di baris paling bawah, bakal gimana? Suatu sore, Fajar akhirnya datang ke rumah saya setelah sekian lama menghindar. Wajahnya tirus, dan matanya cekung seperti kurang tidur berbulan-bulan. Men, aku nggak bisa gini terus, tiap malam. Aku mimpi sama, Bapak manggil-manggil dari bawah, bilang kedinginan, bilang gelap, dan dia selalu bilang satu kalimat, ajak mereka balik ke sini. Saya menelan ludah, mereka itu siapa? Kita bertiga, dan Fajar mengangguk pelan. Katanya, kita harus nutup urusan ini sendiri, bukan orang kampung, bukan polisi, bukan kiai, kalau enggak, yang dibawa bakal terus nambah, dan Bapak bakal terus sendirian. Sari yang saya telepon datang menyusul, duduk di pojok ruang tamu dengan wajah tegang, lalu berkata lirih, aku juga dapat mimpi, Jar, tapi bukan Pak Demu, melainkan suara tua yang aku yakin Mbah Kromo. Dia cuma bilang, yang kalian buka, kalian yang tutup, kalau enggak, janji-janji lama akan cari pemiliknya sendiri sampai dapat. Malam itu, meski semua logika menolak, kami bertiga akhirnya sepakat kembali ke kebun belakang rumah itu tanpa bilang siapa-siapa. Dengan alasan bodoh yang sama, kalau enggak kita, siapa lagi? Dan mungkin juga karena takut kalau menolak, mimpi-mimpi itu bakal berubah jadi sesuatu yang lebih buruk. Kali ini kami nggak bawa cangkul, nggak bawa petromak, cuma senter dan sehelai kain kafan baru yang Fajar beli diam-diam di pasar. Katanya, kalau ternyata ada sesuatu yang belum dikafani dengan benar, kita benerin, kita niatkan bantu, bukan musik. Sementara Sari membawa air dalam botol dan sedikit bunga, entah untuk siapa. Begitu sampai, kami tertegun. Lubang makam yang dulu sudah ditimbun rapi oleh orang kampung ternyata terbuka lagi. Tanahnya ambles membentuk cekungan, seperti dari dalam ada yang mendorong ke atas, dan Fajar berbisik ketakutan. Men, Sar, ini kayak nunggu kita datang. Kami berdiri di bibir lubang, menyentar ke bawah, dan saya langsung sadar satu hal, ruang sempit di bawah itu tidak lagi kosong seperti yang dilaporkan bapak-bapak dulu. Karena kini terlihat jelas gulungan kain kafan besar di tengah,
wadah hitam di samping, dan sosok yang duduk membelakangi kami di sudut, dengan baju yang sangat saya kenali. Itu bapakmu, Jar?" Saya berbisik, karena kemeja kotak-kotak yang dipakai sosok itu persis seperti yang dikenakan Pak De Suyat di malam dia mengajak kami ke sini, dan Fajar langsung gemetar. "Pak," lalu hendak turun, tapi tangan Sari dan saya menahan sekuat tenaga. Tepat saat itu, sosok itu menoleh perlahan, namun bukan wajah Pak De yang kami lihat, melainkan wajah tua dengan mata cekung dan kulit keriput, tapi garis rahangnya samar-samar tetap mirip, seolah wajah Pak De dicampur dengan wajah Mbah Kromo. Dan mulutnya bergerak tanpa suara sebelum akhirnya kami mendengar lirih. "Kalian datang juga? Janji kalian gak pernah dibatalkan, cuma kalian pura-pura lupa." "Janji apa, Pak?" Fajar hampir menangis, dan sosok itu terkekeh pelan, suara parau tercampur gema aneh di ruang sempit itu. "Waktu kalian kecil, masing-masing dari kalian pernah digendong masuk rumahku, badannya panas, matanya putih, orang tua kalian minta tolong, dan kalimat terakhir mereka hampir selalu sama. Yang penting anakku hidup, urusan bayarannya belakangan." Sari menutup mulutnya, terisak, "Berarti kita hidup pakai sesuatu yang bukan sepenuhnya punya kita?" Dan suara tua itu mengangguk pelan, "Kalian diselamatkan dengan cara mengikat sebagian waktu hidup kalian di sini, di botol-botol itu, di kain-kain itu, makanya nama kalian sudah lama tertulis, bukan karena kalian nakal, tapi karena kalian pernah diselamatkan dengan hutang yang tertunda." Saya merasakan lutut saya lemas, terus, "Dengan kita bongkar, apa yang terjadi, Pak?" Dan dia menjawab dengan tenang, "Kalian mengoyak luka lama, membakar catatan tanpa menutup perjanjiannya. Hasilnya, semua yang pernah dititipkan mulai mencari pemiliknya, sebagian balik ke pemilik asal, sebagian nyasar ke yang paling dekat, kalian." Saat Fajar memaksa turun, sosok itu mengangkat tangan, mengisyaratkan agar kami diam, lalu berkata, "Kalian kira aku dukun kejam yang nyimpen korban di sini? Padahal sebagian besar yang disimpan adalah sakit, celaka, dan kematian yang mestinya kena orang-orang yang datang. Aku cuma memindah sebagian ke diriku sendiri, makanya aku mati pelan-pelan, dan kuburanku diminta dekat titipan, biar nggak lepas kemana-mana." Sari tertegun, "Berarti, selama ini yang jahat bukan cuma dukun, tapi juga orang-orang yang datang dengan niat buruk dan kalimat, 'Yang penting keinginanku tercapai, urusan balasan belakangan,' dan sosok itu, entah masih bisa disebut Pak De atau Mbah Kromo, tersenyum getir, 'Begitulah, Nak, dan ketika kalian bakar semua itu tanpa paham, kalian bikin perjanjian lama tak punya tempat lagi. Jadi mereka berjalan bebas, cari siapapun yang pernah terlibat, langsung atau nggak langsung.' Saya tiba-tiba sadar, termasuk orang-orang kampung yang cuma pernah numpang nama di botol itu, yang dulu disehatkan, dikayakan, atau diselamatkan dengan cara yang mereka nggak pernah mau tahu rinciannya. Dan suara di bawah menjawab lirih, 'Persis. Kalian masih bisa milih,' katanya kemudian, dan kalimat itu membuat kami saling pandang dengan ngeri. 'Kalian bisa biarkan semuanya mengalir, biar satu persatu yang pernah ditolong ditagih sampai lunas. Atau, kalian ambil sebagian beban itu, sebagai bayaran janji yang diucapkan orang tua kalian dulu waktu kalian sekarat.' Fajar bersuara berat, 'Maksudnya?' Dan suara itu menjelaskan, 'Kalian hidup karena waktu orang lain dialihkan ke kalian. Sekarang kalian bisa mengembalikan sebagian, dengan cara mengikat diri kalian ke sini. Bukan seluruhnya, hanya cukup untuk menghentikan gelombang pertama musibah di kampung. Sisanya biar berjalan alami.' Sari menggeleng keras, air mata mengalir, 'Jadi kami, dijadiin semacam penampung kutukan?' Dan dia menjawab tenang, 'Disebut kutukan boleh, disebut penebus juga boleh, bedanya cuma di cara kalian memandang. Tapi jangan lupa, anak-anak, kalian yang datang lagi ke sini, bukan diseret.' Di bibir lubang itu, di antara bau tanah lembab dan udara dingin yang gak wajar, kami bertiga terdiam lama sekali. Sampai akhirnya Fajar berbisik, 'Kalau aku bisa bikin bapak berhenti muncul di mimpi ibu dan adikku, aku mau.' Sementara saya spontan menoleh, 'Gila kamu, Jar, kamu tahu nggak yang kamu omongin?' Fajar menatap saya, matanya basah tapi tatapannya mantap, 'Bapak hilang gara-gara aku ngotot ikut malam itu. Kalau sekarang ada cara buat setidaknya nutup sebagian, aku nggak mau lari lagi.' Dan Sari mengusap wajahnya, 'Kalau cuma satu orang yang mau, bebannya mungkin terlalu berat, kalau dibagi bertiga.' Saya hampir mau berteriak marah, tapi di saat yang sama, potongan-potongan kenangan kecil muncul. Tubuh saya yang panas waktu kecil, suara ibu yang menangis di luar ruangan, bau jamu dan dupa samar, dan sosok tua yang duduk di ujung ranjang. Semua yang dulu saya kira cuma mimpi sakit tinggi, semua itu ternyata beneran terjadi. Malam itu,
Dengan panduan suara di bawah, kami melakukan sesuatu yang sampai sekarang susah saya ceritakan tanpa merinding. Kami bertiga berdiri mengelilingi lubang, menggenggam tangan, sementara dari bawah terdengar gumaman doa bercampur kalimat-kalimat aneh yang mungkin bahasa Jawa kuno atau entah apa. Kami diminta menyebut nama kami lengkap, menyebut nama orang tua, lalu mengucapkan satu kalimat yang terasa seperti menandatangani kontrak tak kasat mata. Kalau memang hidup kami dulu pernah ditolong dengan cara yang kami tak tahu, kami kembalikan sebagian yang bukan hak kami. Asal yang tak tahu dan tak ikut janji tak ikut jadi korban. Rasanya seperti ada sesuatu yang ditarik pelan dari dada. Bukan nyawa, mungkin lebih mirip beban atau panas, dan sejenak saya melihat, entah lewat mata batin atau cuma halusinasi, bayangan orang-orang kampung yang sakit tiba-tiba tersenyum lega. Sementara di sisi lain, saya melihat diri saya sendiri di ruang tamu rumah, duduk dengan mata kosong, seperti boneka yang digerakkan pelan. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar musibah di kampung memang tiba-tiba mereda. Orang-orang yang sakit parah mendadak membaik, yang koma pelan-pelan sadar, dan gosip-gosip tentang kutukan bekas pasien dukun mulai pudar, diganti cerita lain yang lebih segar. Tapi sebagai gantinya, sesuatu berubah di dalam kami bertiga. Eko jadi sering bengong menatap tanah seolah sedang menghitung sesuatu. Sari mulai bisa menebak orang mana di kampung yang ada yang nempel hanya dengan lihat sekilas, dan saya mulai sering didatangi orang-orang buat sekadar cerita tentang gangguan di rumah mereka, entah dari mana. Mereka dapat ide bahwa saya orang yang tepat untuk mendengar. Suatu malam, bertahun-tahun kemudian, ketika saya menulis cerita ini untuk seseorang yang ingin mengangkat kisah nyata makam dukun menjadi konten, saya tiba-tiba ingat satu kalimat yang diucapkan suara di ruang bawah itu. Kalian bukan jadi tumbal, kalian jadi tempat menyimpan. Supaya kalau ada yang keblinger lagi, kalian bisa menentukan sendiri mau disimpan di mana dan bagaimana. Jadi kalau kamu sekarang membaca sampai bagian ini dan merasa mulai mencium samar bau tanah basah, atau merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan, mungkin itu cuma sugesti. Tapi bisa juga karena dari tadi kamu membayangkan bentuk lubang itu. Peti pendek, botol-botol kecil, dan gulungan kain kafan yang tak pernah benar-benar kami buka. Karena begini, yang membuat perjanjian-perjanjian lama bisa hidup lagi bukan hanya mereka yang ke kebun malam-malam, tapi juga mereka yang memberi perhatian cukup besar untuk membayangkan detailnya. Dan dengan menceritakan kisah ini secara lengkap kepada orang lain, sebagian dari beban simpanan yang menempel di kami bertiga perlahan pindah ke kepala siapapun yang mendengar dan memikirkannya terlalu lama. Kamu masih ingat 4 nama di daftar paling bawah itu? Arman Widodo, Fajar Suyatno, Eko Prasetyo, dan Sari Nur Aini. Daftar itu memang sudah terbakar, tapi bukan berarti daftar baru tidak bisa terbentuk. Kadang cukup dengan satu baris tambahan tak tertulis. Orang-orang yang dengan sukarela membuka makam ini lagi di dalam pikirannya sendiri, termasuk orang yang membaca kisah ini dan bertanya-tanya, kalau kejadian ini beneran, makam itu sekarang ada di mana? Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.